Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selamanya ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Iqbal Aulia dengan nomor NPM 212153556, Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Fisika. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai hukum Archimedes. Langsung saja ke yang pertama yaitu mengenai sejarah penemuan hukum Archimedes. Di mana hukum Archimedes ini mulai dikenal atau kisah Archimedes ini mulai dikenal setelah ia diminta oleh Raja Hiero II untuk membuktikan kemurnian emas mahkota milik sang raja. Uh, Archimedes sendiri mendapatkan tugas seperti itu, ia tidak tinggal diam, ia berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Adapun dalam memecahkan masalah ini, dia tak kunjung mendapatkan solusi yang akhirnya Archimedes merasa kesal lalu dia mencoba untuk menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Nah, ketika saat itu ia masuk ke dalam bak mandi yang penuh dengan air, ternyata ada air yang tumpah ke lantai. Nah, berbekal dari hal sepele itulah kemudian Archimedes berhasil membuktikan kemurnian emas milik sang raja. Nah, kemudian Archimedes memasukkan mahkota ke dalam air. Perubahan volume air akibat adanya mahkota tersebut dijadikan dasar untuk mencari massa jenis, yaitu membagi massa mahkota dengan besarnya perubahan volume air. Massa jenis yang ia peroleh dari hasil percobaan itu disamakan dengan massa jenis murni. Dan terbukti jika emas yang dimiliki atau yang ada di mahkota raja itu ternyata bukan emas murni, melainkan emas yang campuran. Karena kalau apa ya? Kalau kita lihat gitu, baja yang murni itu biasanya tenggelam sempurna, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu pernyataan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Nah, gaya angkat ke atas inilah gitu yang nantinya disebut dengan gaya Archimedes. Bunyi hukum Archimedes. Nah, bunyi hukum Archimedes ini di mana suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes sendiri mengisyaratkan ke dalam tiga keadaan. Yang pertama yaitu ke dalam keadaan tenggelam, di mana keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Sebagai contoh, besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air, karena massa jenis besi lebih besar daripada jenis air seperti yang saya tadi jelaskan. Kemudian pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibanding gaya ke atas oleh cairan. Eh, Kalau kita lihat itu apa ya? Jadi gaya tekanan air itu lebih kecil daripada berat benda yang jatuh ke dalam air tersebut. Selanjutnya yaitu hukum Archimedes mengisyaratkan ke keadaan melayang, di mana keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan. Sebagai contoh, telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan sedikit garam akan melayang karena masa jenis keduanya tuh sama gitu. Eh, Selanjutnya itu penerapan hukum Archimedes ke dalam keadaan terapung, di mana keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Sebagai contoh, styrofoam ataupun juga plastik, mereka akan terapung ketika dimasukkan ke dalam air ataupun perahu yang di bawahnya itu terdapat drum kosong yang berisikan udara di dalam drum tersebut gitu. Karena apa ya? Mereka akan terapung karena gaya atau massa benda itu lebih ringan lebih kecil daripada
massa air tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan animasi animasi video mengenai bagaimana tenggelam, bagaimana melayang, kemudian bagaimana terapung sesuai dengan hukum Archimedes. Kenapa berlian tersebut terapung dan tidak melayang gitu. Secara penjelasan singkat, mungkin karena massa jenis berlian tersebut lebih besar daripada massa jenis air. Apa sih gitu massa jenis air itu? Nah, massa jenis air adalah kerapatan massa atau density, di mana massa jenis air pada berlian itu lebih rapat, sementara massa air itu sangat renggang gitu. Secara matematis, hukum Archimedes ini bisa dinyatakan ke dalam rumus FA sama dengan C dikali G dikali PD ya, FVD, di mana FA sendiri adalah gaya angkat, kemudian PC sendiri adalah massa jenis fluida, G sendiri adalah gravitasi, sedangkan VD sendiri adalah volume yang dipindahkan gitu. Hmm, Timbul lagi pertanyaan, kenapa sih gitu benda atau kayu tersebut tidak terapung dan tidak tenggelam, melainkan kayu tersebut hanya melayang gitu. Untuk penjelasan singkatnya, karena masa jenis kayu tersebut itu lebih atau sama dengan massa jenis air tersebut gitu. Apa sih massa jenis air itu? Sama kayak tadi, yaitu massa jenis adalah kerapatan massa, di mana massa jenis pada kayu tersebut memiliki rapat yang sama dengan massa air itu gitu. Kalau kita perhatikan, kita bisa lihat bahwa V fluida sama dengan V benda. Selanjutnya yaitu eh, benda terapung sesuai dengan hukum Archimedes, di mana benda terapung ini eh, mereka akan terapung karena massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa air tersebut gitu. Apa ya? Massa jenis pada perahu itu memiliki rapat kecil dibanding dengan massa air itu gitu. Maka kita bisa lihat bahwa P fluida lebih besar daripada P benda atau P pada perahu tersebut. Selanjutnya, hukum Archimedes sendiri bisa diterapkan terhadap balon udara atau balon apung. Sebagai contoh, kalian bisa lihat eh, balon apung yang tersedia di PowerPoint ini. Nah, di mana FA-nya sendiri itu ke atas, kemudian W gas atau juga W balon dan juga W bebannya itu ke bawah. Dari gambar tersebut, balon udara tersebut dalam keadaan setimbang gitu. Gaya-gaya yang bekerja pada balon akan memenuhi persamaan, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana FA dikurangi W beban dikurangi W balon dikurangi W gas sama dengan 0. Nah, FA sendiri, FA sama dengan W beban ditambah W balon ditambah W gas. Dan FA sama dengan FPU dikali G dikali V balon. Balon udara dapat naik karena adanya gas gaya ke atas yang dilakukan oleh udara. Balon udara diisi oleh gas yang lebih ringan dari udara seperti halnya gas hidrogen atau H2 dan gas helium atau He, sehingga balon akan terapung ke udara. Selanjutnya itu balon akan naik jika gaya ke atas atau FA lebih dari W total. Besarnya gaya naik balon adalah F sama dengan FA dikurangi W total, dengan FA sama dengan PU dikali G dikali V balon, dan W total sama dengan W beban ditambah W balon ditambah W gas. Maka massa beban yang dapat diangkat oleh balon udara dapat dirumuskan dengan persamaan
M sama dengan V balon, PU dikurangi P gas. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat animasi balon udara mengapung.